kabar? Ketemu lagi di channel Rizky Putri Rahmadanti. Yeay. Danti, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih, Put? Alhamdulillah aku juga baik di sini. Langsung aja deh. Kita masuk ke videonya nih. Kita mau bikin video tentang apa nih, Dan? Kita mau bikin video. Aku mau ngajak seseorang nih, Put. Mau ngajak seseorang. Wah, siapa tuh? Dan dia udah pernah mampir nih ke sini, Put. Video di awal-awal nih, Put. Coba tebak siapa nih, Put? Ayo, siapa, yo? Ya, ayo, siapa ya? Ini orangnya nih. Ayo muncul. Ayo muncul dong. Ya ini Put. Halo teman-teman, masih kan? Hai. Gimana tuh Is fotonya? Ini di depan kampus ada lambang Hiroshima-nya gitu. Biasanya emang dibuat foto-foto kalau ada kelulusan. Ini waktu itu eventnya waktu ada wisudaan kakak kelas. Oh, ya. Jadi itu bunganya mau kamu kasihin. Tapi dipinjam dulu buat foto. Ini properti doang nih. Ya. Jadi Isma tuh pernah bikin video pertama kali waktu sebelum dia berangkat ke Jepang ya Is ya. Nah, sekarang dia udah di Jepang udah berapa bulan ya Is ya? Dari Januari berarti sekarang udah 9 bulan. 9 bulan. Udah kayak orang hamil aja 9 bulan. Ya, Isma berarti sekarang udah 9 bulan, berarti kita udah lama banget gak pernah ketemu, gak pernah bikin video lagi. Ya. Dari dua. Udah, gak usah nangis, gak usah sedih. Sendu gitu kan suasananya. Oh, masa sih? Ya. Isma di sana musim apa? Musim ini kah gugur? Duren kedongdong sama iya. Enggak serius. Musim summer, musim panas ya. Oh, masih musim Tapi panas ya? pertengahan September ini mungkin kayak sekitar tanggal 20-an itu udah masuk Aki. Aki itu adalah musim gugur. Keadaanmu sekarang di sana gimana, Is? Di Jepang saat ini? Baik-baik. Keadaan apa? Masyarakat gitu. Keadaan Maksudnya gara-gara COVID. Gimana ya? Udah mendingan sih, udah lebih baik banget daripada yang dulu waktu awal-awal COVID ini kan mewabah itu kayak bener-bener orang-orang tuh pada lockdown di rumah masing-masing. Meskipun kayak dari pemerintah itu sebenarnya nggak ada kayak perintah buat secara langsung gitu, secara eksplisit untuk bilang lockdown, jangan keluar rumah gitu, nggak ada. Cuman kayak kesadaran masyarakat sendiri aja sih, yang mereka tuh bener-bener peduli sama kesehatan mereka masing-masing. Dan peduli sama keadaan lingkungan lah ya. Jadi kayak COVID ini semakin merebah kemana-mana, jadi akhirnya mereka sadar diri untuk tetap di rumah. Tapi sekarang karena udah turun juga sih case-nya, udah sempat beberapa hari ini udah kayak nggak ada case gitu di Hiroshima ya khususnya. Itu akhirnya mereka udah mulai keluar lagi sekarang, tapi tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, gitu. Terus ada hand sanitizer juga di tempat-tempat umum, cuci tangan juga, kayak gitu sih. Berarti sekarang udah mulai normal ya? Ya, udah new normal juga di sini. Ya. Dulu pas kayak banyak yang lockdown itu, kamu juga lockdown nggak? Terus kuliahnya gimana? Waktu dulu sempat lockdown itu aku juga sempat lockdown di rumah gitu, karantin lah ceritanya. Terus habis itu kalau kuliahnya memang dari semester awal aku di sini tuh sudah online. Hanya waktu term 2 itu kayak istilahnya term 2 itu setelah UTS gitu. Jadi setelah UTS menuju ke UAS itu aku sempat kuliahnya tetap online, cuman praktikumnya yang tetap ke kampus. Jadi praktikumnya offline. Nah, praktikumnya tuh kayak gimana, Is? Waktu ke kampus tuh apa tetap dengan protokol kesehatan, terus nggunain APD, atau gimana? Waktu praktikumnya? Oh, protokol kesehatan itu ada sih, cuman nggak sampai pakai APD juga. Jadi, ada fakta menarik nanti aku ceritain di belakangnya. Nah, waktu kita praktikum itu hanya dicek suhu sih. Dicek suhu, terus sudah ngisi absen, terus ya harus pakai masker juga. Kalau yang nggak pakai masker disuruh pulang lagi. Terus kalau ada yang suhunya juga lebih dari 37,5 disuruh pulang lagi. Oh ya, terus APD ya.
aku dengar dari senior-senior yang kerja di rumah sakit emang ya, yang ada praktek di rumah sakit lah. Itu ternyata di Jepang tuh kita nggak pakai APD loh. Terus? Ya udah karena apa ya, sistem sterilisasinya di Jepang tuh kan kayak udah maju banget lah ya intinya. Terus kayak isolasinya untuk pasien itu juga benar-benar udah maju. Jadi sepercaya itu mereka sama sistem mereka sehingga mereka kayak udah nggak butuh lagi APD gitu. Oh, berarti Gitu. waktu Paling kayak yang standar masker, handscoon gitu ya. Iya ya tetap sih face shield, face. masker, Berarti terus nggak pakai rubber glove APD gitu-gitu level sih 3 tetap. yang lengkap banget yang harus pakai hazmat gitu nggak ada di sana. Waktu nanganin corona itu. Ya mungkin kalau kasus-kasus tertentu aja ya, tapi normalnya hari-hari biasa tuh mereka nggak pakai. Terus kalau di sini ya, kalau di Indonesia kan banyak dokter gigi nih yang masih takut buat buka praktek. Nah, kalau di sana tuh gimana buat dokter gigi di sana? Apa kamu tahu gitu? Iya sih ada juga senior aku yang kerja di klinik dokter gigi juga, karena kebetulan dia juga dokter gigi kan. Tetap beroperasi sih klinik dokter gigi di sini. Ya cuman ya itu tadi karena mungkin mereka sudah percaya dengan sterilisasi dan isolasi dan segala macam metode mereka lah ya yang mereka pakai yang sudah sangat canggih itu, jadi mereka tetap buka-buka aja sih dan tetap aman-aman aja kok. Iya sih. Hanya kesehariannya aja nih. Keseharian karena sekarang kan aku lagi ini ya libur musim panas kan, Natsuya Sumi itu ya udah nggak ada sekolah, nggak ada kuliah, jadi aku cuman belajar bahasa Jepang. Enggak lah, pasti aku ngapa-ngapain dong. Belajar itu harus tetap dilakukan dimanapun, kapan. Jadi aku sekarang lebih fokus ke belajar bahasa Jepang. Belajarnya di rumah atau di tempat tertentu? Ada di rumah juga, ya mayoritas waktu aku habisin di rumah. Jadi aku mayoritas belajarnya di rumah, tapi aku juga ada guru les di sinilah. Ada orang Jepang yang dia itu suka banget sama budaya Indonesia, suka sama orang Indonesia gitu. Jadi dia kayak buka les gratis gitu, khusus buat orang Indonesia. Keren banget, sumpah aku salut banget sama beliau. Bapak Hayashi, terima kasih. Terus kayak ada tes-tesnya nggak gitu, Is? Kalau bahasa Inggris kan biasanya ada TOEFL Iya, gitu. untuk naik levelnya biasanya kan juga ada. Oh, ada sebenarnya, Jel. Oh, sebenarnya kalau di lembaga les yang formal itu ada. Cuman kan kalau Bapak Hayashi Sensei ini kan dia cuman cuman ngasih les Sukarela gitu ya. privat kayak privat. Bukan yang lembaga formal gitu. Berarti Jadi kalau di bahasa Inggris kan kita namanya ELPT kan. iya. Kalau di Iya. Jepang, bahasa Jepang itu JLPT. Apa? Kurang jelas, Is? JLPT. Oh. Japanese Language Proficiency Test. Oh, tes. Ya. Nah, ini kan Ayo Danti, tanya apa lagi? Ya. Ini kan kamu kan lagi libur semester apa? Wedok ya. Ini kan kamu kan lagi liburan musim panas. Nah, untuk selanjutnya kuliah di semester selanjutnya ini apakah kamu udah tahu bakalan online lagi dengan sistem blended yang praktikumnya offline atau bakalan offline semuanya? Offline semua. Sejauh ini dari yang aku dengar, informasi dari guru-guru dan teman-teman juga, itu untuk term 3, kita tetap akan online, cuman praktikumnya yang offline. Jadi hampir sama seperti yang term 2. Berarti pakai Gitu. sistem blend gitu ya. Terus untuk kan kemarin kamu sempat ngerasain enggak ya, dari awal ya kamu yang ngerasain online ya. Itu gimana Is? Kalau di sana tuh model kuliah sebelum awal, gimana? sebenarnya kayak waktu perkenalan. Waktu kamu datang ke sana gitu. pas itu ya? Jadi aku sempat Tabrakan. ya, waktu aku sempat datang pertama kali itu kan ada kayak overview. Nah, overview itu aku sempat ngalamin yang offline. Setelah overview itu yang mulai kuliah beneran itu baru aku yang mulai online kelas.
Kalau menurut aku sih kuliah di sini tuh beda sama yang di Indonesia, beda banget. Online kelasnya tuh beda banget. Soalnya kalau di Indonesia kamu kayak pakai live video gitu nggak sih, kayak 2 arah gitu kan, kayak Zoom gini kan, pakai Zoom. Iya, kalau di sana Itu kita nggak pakai Zoom. Terus Kita pakainya jadi kayak ada sebuah laman website gitu yang dipakai sama kampus untuk guru-gurunya itu upload video. Jadi kita pakainya video, nggak yang 2 arah kayak gini, tapi hanya 1 arah aja dari dosennya. jadi kayak aula, kamu masih ingat kita punya aula kan? Iya, iya, kayak Ah, aula. iya. Nah, cuman kadang-kadang aja ada dosen yang misalkan dia kasih special lecture, itu kayak dia itu ngundang Kayak kuliah dosen kamu. dari universitas lain gitu. Hmm. Ya, kuliah tamu, kuliah pakar gitu lah. Nah, Hmm. itu kita biasanya baru pakai live video ini dua arah gitu. Tapi kita nggak pakai Zoom, pakainya Microsoft Teams. Oh, iya, iya. Isma, buat semester depan ini kamu udah tahu belum matkulnya kira-kira apa aja? Oh, udah. Aku bacain ya, matkul buat term 3. Itu ada praktikum oral biochemistry, praktikum biokimia, terus ada praktikum fisiologi, ada praktikum IMKG. Ini kebanyakan praktikum sih emang kalau term 3. Terus ada mikrobiologi, imunologi, sama patologi. Oh, ada lagi farmako. Gitu. Berarti kayak kita semester 3 ya, dan banyak Ya, praktikumnya. tapi hampir sama nggak sih? Kita juga ada biokim, farmako, terus mikro gitu-gitu. Kita kan juga ada toh. Kalau kita di Tadi berapa semester- matkul, Is? Ada 18 SKS. 18 SKS? Hmm. Itu praktikum semua? Nggak ada teorinya di semester Kita depan? semester ini. Yang teori ada ini, imunologi, mikrobiologi, sama farmako. Oh, sama patologi, 4. Bentar, berarti yang praktikum itu ada 4 praktikum. Kalau kita di Praktikum sini 4. di semester ini ya Isi ya, kita tuh praktikumnya tuh cuma Semester berapa sih, 5 ya? forensik. Kita semester 5. Jadi kita cuma forensik praktikum, sama ada skill lab-nya aja sih kita di semester ini. Dan yang lain-lainnya adalah teori. Doain kita ya Isma ya. Skill lab-nya skill apa? Skill lab konservasi. Konser. Seru nggak sih itu katanya cutting-cutting seru? Nggak seru. Alatnya banyak ya. Kita nggak bisa numpat. Nggak seru. Oh iya, betul. Kamu kan di rumah. Requirement-nya dikurangi. Oh iya. Terus gimana kamu nanti waktu klinik? Ya udah, ya harus bisa Yang sendiri dong. skill kemarin juga dikurangi loh. Mandiri ya? Otodidak. Ntar belajar dari kakak tingkatnya. Otomotif. Ya, aku mau tanya nih, kan yang tahun lalu, ini kan kamu nih yang dari FKG ke Hiroshima. Nah, yang untuk adik tingkat yang tahun 2019 tuh ada nggak sih Is yang bakalan dikirim ke sana juga? Ada. Ya, Jadi ceritanya itu banyak dari sister school yang dari luar negeri yang bukan Indonesia gitu ya. Itu pada kayak cancel gitu awalnya tuh mereka cancel buat berangkatin kandidatnya tahun ini, tahun depan setelah aku. Iya. Kayak Vietnam itu ada yang udah dibatalin datang. Gitu. Sama Kambodia itu apa bahasa Indonesia? Kamboja. Nah, Kamboja juga batalin ini kandidatnya. Cuman waktu itu UNER tetap berangkatin sih, dan sekarang seleksinya tetap berjalan. Pengumumannya akhir September, jadi kita tunggu aja. Aku juga belum tahu soalnya. Tapi kan kamu tahu nggak sih pemberitaan yang Indonesia tuh kayak dilarang masuk ke banyak negara gitu? Oh, tahu. Kalau ke Jepang iya nggak? Dulu sempat kayak gitu. Waktu April kalau nggak salah, bulan-bulan April itu kan kayak awal-awalnya mewabah gitu kan. Dan kayak Indonesia benar-benar sudah menunjukkan peningkatan pasien yang sangat signifikan. Sehingga pemerintah Jepang memutuskan untuk beberapa negara, termasuk Indonesia, itu dilarang untuk masuk ke Jepang.
Sama sekali nggak boleh, sama sekali dibatasi restriction. Nah, untuk itu, makanya banyak kakak kelas yang mereka tuh masih tinggal di Indonesia gara-gara liburan kan waktu itu. Iya. Gitu. Jadi mereka terjebak di Indonesia. Terus sempat bingung juga mereka karena di semester mereka itu kan pada banyak praktikumnya toh. Jadi mereka kayak ya gitu sempat panik sih awal-awal itu. Terus Tapi akhirnya bisa alhamdulillah ngejar. sekarang sudah boleh. Ya, Sudah alhamdulillah balik sekarang berarti. sudah boleh masuk. Belum sih, tanggal 15 nanti kembali. Cuman ada beberapa persyaratannya lah memang ya. Kan kayak mereka harus karantina dulu 14 hari di hotel atau di mansion terdekat dari airport gitu. Terus nggak boleh sama sekali ada kontak sama masyarakat sini pokoknya. Bahkan pun ini transportasi pun nggak boleh naik yang transportasi umum, bis, kereta gitu nggak boleh. Naiknya apa dong? Harus benar-benar sampai di Jepang. Ini akhirnya mereka sewa driver pribadi. Oh. Jadi ngeluarin duit lebih banyak Segitu ya? repot. Tapi alhamdulillahnya, karena pemerintah Jepang dan Hiroshima University itu sangat peduli ya sama mahasiswanya. Jadi mereka kasih subsidi gitulah ceritanya. Jadi pemerintah Jepang kan udah denger nggak sih yang pemerintah Jepang kasih subsidi 100.000 yen untuk setiap presidennya. Bayangkan itu nggak cuman orang Jepang asli doang yang warga negara Jepang, cuman kayak foreigner yang tinggal di Jepang pun yang punya kartu residensi itu dapat juga. Terus dari Hiroshima University buat mereka-mereka yang terjebak di negara mereka itu dikasih juga subsidi 100.000 juga. Oh, berarti kakak tingkat kita yang kejebak di Indonesia juga dapat. Iya. Kakak tingkatnya nggak cuma di Indonesia, ada yang dari Vietnam juga itu dapat mereka. Dapat semua. Oke, Danti, Isma, kayaknya videonya sampai sini aja. Karena waktunya juga terbatas, aku sama Danti mau lanjut kuliah. Nah, Isma, ada nggak nih pesan atau apa yang mau disampaikan ke kita-kita? Sama teman-teman kita. Kalau pesan-pesan sih singkat aja ya. Aku tahu pasti kalian semua sudah merindukan aku. Cuman ya karena kondisi, jadi aku masih harus menetap di sini dulu. Ya, kita sama-sama berdoa aja lah. Semoga COVID ini segera bisa ditemukan lah vaksinnya atau obatnya atau ya sehingga COVID ini udah tidak lagi membatasi kehidupan kita gitu. Terus jangan lupa protokol kesehatannya, oke?